Nah, ini mengikuti uslubnya Al-Quran yang saya baca seperti itu. Jadi menyebut Allah itu jika disifati itu bagus. Seperti misalkan di dalam basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu sebetulnya Bismillah sudah di situ sebetulnya itu. Itu sudah cukup kalau secara kalam, karena ada mahdzuf, ada perkara yang muqaddar yang dikira-kirakan, yaitu perbuatan yang kita akan masuk kepadanya. Itu di dalam Bismillah tuh. Jadi Bismillah, misalkan ya Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kamu mau minum, nah itu sebelum Bismillah itu ada kata-kata dulu. Saya akan minum dengan nama Allah. Begitu. Kalau kamu mau makan, saya mau makan atau saya makan dengan nama Allah. Makanya kalau musannif itu, kalau pengarang kitab itu biasanya jika mereka menuliskan Bismillahirrahmanirrahim, itu suka ada maksud di dalam dirinya itu, yaitu usannifu. Saya mengarang Bismillah dengan nama Allah. Nah itu nanti akan ada maksud. Apa maksud dari perkataan itu? Jadi saya menulisnya disebutkan di dalam hati. Saya menulis. Bismillahnya diucapkan oleh lisan. Maksud dari perkataan itu saya sebutkan salah satu maksudnya saja, yaitu tabarruk. Atau saya tambahkan satu lagi, isti'anah, meminta pertolongan. Nah karena kita tahu bahwa kita tidak akan bisa menulis apabila tidak diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah kita itu menyadari adanya izin itu. Jadi saya menulis Bismillah. Itu sebetulnya sudah cukup tuh secara kalam. Makanya ikhtisor terhadap Bismillah itu nggak apa-apa. Misalkan kamu mau minum nih, ngambil minum Bismillah. Tidak diteruskan Ar-Rahmanir-Rahim, itu nggak apa-apa. Itu sudah kena sunnahnya sudah dapat tuh. Nah, cuman Al-Quran itu mengajarkan kepada kita setelah menyebutkan nama Allah kemudian diikuti dengan sifat. Makanya disebutkan Bismillahi diteruskan Ar-Rahmani Ar-Rahimi. Itu biasa seperti itu. Termasuk di dalam hamdalah, di dalam Fatihah itu. Alhamdulillah. Itu sudah cukup sebetulnya secara kalam. Tetapi diteruskan dengan sifat Allah apa? Rabbil alamin. Jadi memang kebiasaannya seperti itu. Jika di dalam basmalah atau di dalam hamdalah atau di dalam menyebut nama Allah, setelah nama Allah disebut, maka disebutkanlah sifat yang khusus atau nama yang khusus. Adapun kitab ini atau nazom ini tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi langsung kepada nazom. Nah ini karena adanya khilaf para ulama. Apakah tatkala kita itu membuat nazom disunnahkan memulainya dengan Bismillah atau tidak? Ini ada beberapa kitab sebetulnya yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Apa diantaranya? Kitab Jurumiyah. Kitab Jurumiyah juga itu tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu langsung al-kalamu wa al-lafdzul murakkabul mufidu bil wadhi. Langsung ke situ, tidak ada bismillahnya. Nah, ini alasannya berbeda-beda. Kalau di dalam kitab di dalam Nazm Kharidah ini kenapa tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena adanya khilaf para ulama di dalam syair. Apakah di dalam syair itu Bismillahirrahmanirrahim disunnahkan atau tidak? Karena mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu sunnah dengan qayyid apabila perbuatan yang setelahnya itu baik. Apabila perbuatan setelahnya itu baik. Sedangkan syair ini ada khilaf para ulama. Jadi syair itu karena kebiasaannya dipakai lagu-lagu, maka seolah-olah membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum syair apapun bentuknya itu tidak disunnahkan. Nah, makanya tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Meskipun menurut tahqiq para ulama itu tetap disunnahkan apabila isi syairnya itu tentang ilmu.
Nah cuman karena ihtiyaton, karena berhati-hati, kalau tidak ngucap bismillah nggak apa-apa, dah sunnah. Tapi kalau dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim bisa masuk ke dalam makruh atau justru haram. Maka musannif tidak memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah itu kasus di dalam Al-Kharidah atau yang semacamnya di dalam nazom. Nah kalau kasus di dalam Jurumiyah itu karena Sohibul Jurumiyah ini mentaklif kitabnya pada waktu masih sangat muda, beliau itu malu kalau kitabnya ini harus dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena bismillahirrahmanirrahim itu untuk memulai kitab itu suka dimulai oleh orang-orang terdahulu yang sudah besar-besar. Jadi bismillahirrahmanirrahim ini ya kalau bermanfaat, saya kan tidak tahu apakah kitab ini bermanfaat atau tidak. Nah karena malunya itu beliau tidak memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi beda case. Nah kalau di dalam Nurul Zolam kemarin bismillahirrahmanirrahimnya itu dijadikan nazom. Jadi tidak bismillahirrahmanirrahim kemudian nazom, tapi bismillahirrahmanirrahimnya ini dijadikan nazom. Nah ini perbedaan para ulama. Jadi dalam kasus bismillah saja ini banyak terjadi khilaf begitu dan banyak terjadi perbedaan praktis ya, perbedaan praktikal pada para ulama. Yang mana di dalam kasus ini nazomnya tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim dengan alasan yang telah saya sebutkan tadi.